Yang penting kita punya kemajuan, punya uang ya. Nanti kita beli sesuai dengan selera kita, karena kita sudah dimanjakan dengan situasi para penguasa dan para pengusaha, di mana yang penting kita bisa menjadi negara maju. Padahal sungguhnya konsep negara maju ini menurut kacamata yang sesungguhnya sesuai acuan leluhur, kita itu akan mendapatkan sebuah benturan, atau benturan yang termaksud adalah mendapat walat dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi uluk salamulyo atur bagya wisuka nusantara. Hong wilahing jatinuhune hajat jati leluhur Nusantara, tapi uluk salamulya. Saya sering dimintai pertimbangan oleh beberapa orang, sikap apa, lalu bagaimana 2 tahun ke depan, ditanya dan dimintai pertimbangan. Semestinya kita menjawab, dan untuk lebih bermanfaatnya, jika mau mengambil manfaat, ya saya berbicara di YouTube ini. Di konten saya ini saya akan memberitahukan cara tulisannya itu. Kalau 2 tahun ke depan ini situasi tentu sekarang sudah tidak biasa-biasa saja. Yang saya katakan tidak biasa-biasa saja itu ya udan salah mongso, terus wong dagang muli dogong, wong tani ilang pangane, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Ini sudah jelas suasana sudah tidak biasa-biasa saja, sedang tidak baik-baik saja menurut orang yang mengatakanlah. Saya akan menyampaikan bahwa 2 tahun ke depan itu semestinya dari tahun 2024 hingga tahun 2025, yang saya perlu sampaikan adalah mungkin, tapi sudah saatnya akan terjadi 40 hari 40 malam itu ibarat orang tidak bisa saling tolong, ya. Sudah tidak saatnya kita itu mengandalkan pertolongan orang lain, kecuali mengandalkan pertolongan kepada diri sendiri. Dengan cara apa? Cara Pak Kiai itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang iman banyak, tapi belum tentu takwa. Namun kalau orang takwa, niscaya adalah orang yang beriman. Lalu apa yang akan terjadi itu semestinya kita menatap. Saya dulu pernah membuat konten, kalau nggak keliru adalah 40 hari 40 malam akan terjadi situasi genting. Situasi genting yang termaksud adalah berbagai negara atau belahan dunia itu kena pancabaya, atau kena wabah, atau kena penyakit, atau kena pergolakan cuaca ekstrim, yang menyebabkan masing-masing manusia memikirkan diri sendiri, mencari selamat untuk diri sendiri saja itu tidak bisa lah. Saya tidak berupaya menakut-nakuti, namun situasi sekarang kalau kita melihat di Ukraina, kita lihat di Palestina, kita lihat pula kalau ada terjadi gempa seperti di Turki, di mana saja. Dan situasi sekarang itu cuaca jelas sedang tidak menentu. Taruhlah kalau sudah kemarau panjang, kalau turun hujan itu, hujan tidak serta-merta membawa berkah, namun beberapa beberapa tempat itu terjadi hujan yang membawa taruhlah musibah. Ya, tidak membawa berkah tapi membawa musibah. Contoh, hujan disertai angin puting beliung dan sebagainya lah. Kali ini saya mawanti-wanti itu ya berpesan secara sungguh-sungguh bahwa apa yang harus kita perbuat, itu tentunya ya kita itu mempersiapkan
ketahanan pangan kalau istilah pemerintah. Ketahanan yang termaksud adalah ketahanan pangan adalah makanan kering. Kalau zaman dulu itu ya seperti gaplek, oyek, dan lalu nasi aking dan sebagainya, kerak dan sebagainya. Ini untuk cadangan. Untuk cadangan, yang saya maksud cadangan adalah kalau kita mungkin terbiasa sudah tua ya, mengenyam asam garam, ya taruhlah pahit, ya manis, ya dan sebagainya. Namun kalau ketika kita menengok kepada satu sisi lingkungan, keluarga dan sebagainya, tentunya kita mesti berpikir secara jernih bagaimana caranya agar antisipasi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang saya maksud demikian. Manakala nanti kita kurang mempersiapkan dalam hal ketahanan pangan, niscaya adalah akan terjadi penjarahan, perampokan, kita yang menjarah mungkin karena apa? Tidak ada ketersediaan pangan. Sebab kita mau tidak mau saat ini itu sudah sangat lalai ya, sedang dan sudah sangat lalai terhadap amanat-amanat keprihatinan. Padahal kita tahu sendiri bahwa kalau leluhur Jawa mengatakan dadya lakune reku cegah dahar lawan guling, lawan ojo suko-suko, olo wateke wong suko, nyudo prihatin ing batin. Jadi prihatin dalam batin kita sekarang sudah tidak ada, nyaris tidak ada yang saya maksud, dan lalu kita berlomba-lomba megah, berlomba-lomba mewah. Lah, kita sekarang patut menghayat. Kalau rumah gedung bertingkat di Jakarta, taruhlah yang apartemen dan sebagainya, dengan rumah yang gubuk reot atau gubuk bambu, namun di dalam rumahnya ada padi 5 kintal atau 1 ton, ada oyek ya. Kira-kira ketika terjadi gonjang-ganjingnya situasi, lebih pilih mana? Sebab apa? Gedung tidak bisa dimakan, namun kalau padi, kalau krekel, kalau tiwul, kalau singkong kaplek gitu, singkong yang dikeringkan, itu bisa membuat ketahanan pangan terhadap dirinya, terhadap keluarganya lah. Saya akan menyampaikan mewanti-wanti bahwasanya apa yang harus kita perbuat bahwa kedepannya 2 tahun ke depan kita patut sekali mempertahankan atau menyediakan ketahanan pangan untuk keluarga dan lingkungannya lah. Kalau zaman dulu itu dipersiapkannya lumbung desa, namun kata sekarang lumbung desa itu kan sudah usang. Yang penting kita punya kemajuan, punya uang ya, nanti kita beli sesuai dengan selera kita, karena kita sudah dimanjakan dengan situasi para penguasa dan para pengusaha, di mana yang penting kita bisa menjadi negara maju. Padahal sungguhnya konsep negara maju ini menurut kacamata yang sesungguhnya sesuai acuan leluhur, kita itu akan mendapatkan sebuah benturan atau benturan yang termaksud adalah mendapat walat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita berkonsep negara maju itu sama juga dengan menentang dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Tidak ada perintah Tuhan yang, hai, kamu menjadilah negara yang maju lah dan sebagainya dan menjadi pesaing dan sebagainya, nggak ada. Namun kalau konsep yang saya terima dari luhur adalah mari kita menuju sejahtera bersama sesuai ukurannya lah. Kali ini saya mewanti-wanti bahwasanya niscaya tahun 2024, 2026 di situ akan ada fenomena yang luar biasa, di mana antar bangsa sudah tidak bisa saling menolong ya, tidak ada rasa empati itu ada, namun apalah daya yang untuk menolong ini memang situasinya kurang memungkinkan. Lalu mungkin pemanasan global yang luar biasa, sehingga kita wanti-wanti saya mempersiapkan ketahanan pangan. Bukan berarti kita takut kelaparan, namun kita patut mempersiapkan untuk anak cucu agar kita mencegah kejahatan pada diri kita. Ketika kita lapar umpamanya bisa bertahan, namun ketika anak atau cucu yang kelaparan, niscaya kita akan melakukan berbagai upaya untuk agar cucunya kita bisa makan, agar anak kita bisa makan lah. Ini kita mempertahankan atau membuat ketahanan pangan sebisa mungkin untuk mengantisipasi agar kita tidak terseret kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti ikut-ikutan manakala ada penjarahan umpamanya kita ikut, itu kan sudah termasuk melanggar. Karena wawaler dari leluhur juga adalah ketika terjadi 40 hari 40 malam tidak bisa saling tolong menolong,
kita mesti micek budek bisu. Ya, micek budek bisu yang termaksud adalah manakala ada sebuah udrek-udrek atau kalau dalam tutur Jawa itu adalah dedalane guno lawan yakti kudu anda pasor wani ngalah luhur wekasane, ya. Di situ ono catur mungkur. Ketika kita melihat percaturan atau caturan itu kalau istilah Jawa itu ya padudon itu tengar mulut dan sebagainya. Kita itu mungkur lah. Ini yang dimaksud dalam kita itu micak-micak itu yang nggak melihat yang demikian. Yang penting kita fokus, kita kusuk terhadap perjalanan hidup kita untuk bagaimana kita bisa ngelanbari memayu-hayu neng bawono setidaknya terhadap keluarga dan lingkungannya lah. Jadi mawanti-wanti saya kalau tahun 2024 hingga tahun 2026 bukan saya berarti takut kelaparan, namun ada patutnya kita mempersiapkan ketahanan pangan. Saya rasa demikian. Terima kasih.